kelas atau join sebuah kelas seperti yang tadi saya share di YouTube, itu Bapak Ibu bisa join ke kelas itu, ya. Nah, nanti fitur ini digunakan oleh siswa Ibu, Bapak Ibu, untuk join ke kelas Ibu sendiri dengan membagikan kode. Sebentar kita praktekkan Bapak Ibu, ya. Kemudian posting. Posting digunakan untuk memasukkan teks, gambar, file, dan video dalam bentuk YouTube. File ini bisa bermacam-macam Bapak Ibu, tergantung model bahan ajar Bapak Ibu. Misalnya PowerPoint bisa, YouTube juga, PDF juga bisa, Excel juga bisa, semua file mendukung. Jadi apa saja bisa kita upload. Kemudian ada fitur polling. Polling ini jika Bapak Ibu ingin mengetahui pemahaman mahasiswa atau siswa dalam satu mata pelajaran, ya bisa kita survei mahasiswa, atau ingin mengetahui sejauh mana pemahaman sistem mengajar Bapak Ibu, bisa juga menggunakan polling. Ya. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur assignment Bapak Ibu, memberikan tugas. Jadi mahasiswa-siswa itu bisa mengupload file melalui Edmodo ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya memberikan tugas makalah, itu mahasiswa atau siswa bisa mengupload tugas itu. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang yang belum mute bisa dimatikan dulu karena ada suara musik. Ya. Woi, kasih mati tuh dekat musik tuh. Bisa supaya tidak kedengaran ke semua peserta Bapak Ibu. Matikan musiknya yang lagi jalan. Ya. Klik itu yang bagian bawah itu. Saya unmute dulu Bapak ya, saya mute dulu semua supaya kita pause dulu, saya mute dulu. Nah, supaya kedengaran semua Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, fitur selanjutnya Bapak Ibu, assignment, memberikan tugas. Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa mengupload file ke dalam mode ini. Mahasiswa dan siswa bisa mengupload tugasnya. Fitur lain, ada fitur kuis Bapak Ibu. Ya, bisa memberikan pilihan soal. Ada yang menariknya di kuis ini ada 5 option Bapak Ibu memberikan kuis kepada mahasiswa. Yang pertama ada pilihan ganda. Kemudian ada jawaban benar salah. Kemudian jawaban singkat. Ya. Kemudian ada jawaban singkat ini esai, kayak esai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memberikan tugas, misalnya jelaskanlah ini. Nah. Kemudian soal selanjutnya fill the blank. Isi bagian yang kosong. Ya. Jadi misalnya isilah titik-titik di bawah ini ya, bisa seperti itu. Tapi jawabannya pendek-pendek, bukan yang agak panjang ya. Tidak seperti esai. Kemudian pilihan lain matching Bapak Ibu. Pasangan jawaban yang benar atau biasa kita sebut mungkin di SD masih sering digunakan, SMP juga. Itu menjodohkan Bapak Ibu ya. Nah, menjodohkan ada pernyataan sebelah kiri menjodohkan dengan sebelah kanannya. Nah, itu. Kemudian fitur lain Bapak Ibu. Fitur ini menariknya di Edmodo, fitur library-nya Bapak Ibu. Ini perpustakaan, library atau perpustakaan. Bapak Ibu bisa menyimpan seluruh bahan ajarnya atau bisa jadi hard disk Bapak Ibu lah di dunia maya selain Google Drive ya. Bisa menyimpan semua bank soalnya, kuis, bahan ajar, file-file yang berhubungan dengan materi Bapak Ibu di library ini. Nah, silahkan diupload, nanti bisa ditarik kapan saja. Sebentar kita contohkan caranya ya. Sangat memudahkan sebenarnya Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya dan bisa dipakai berkali-kali, itu sebaiknya diupload di library ini. Selain itu, dia langsung terhubung dengan G Drive, Google Drive ya, dan OneDrive ya, yang punya Google Bapak. Fitur lainnya adalah Gradebook, kumpulan nilai peserta didik. Bapak Ibu bisa mengumpul nilainya secara otomatis. Kalau Bapak mahasiswa sudah mengerjakan soal, nilainya tersimpan di
gradebook ini, buku nilai. Ya. Dan Bapak Ibu bisa download hasilnya dalam bentuk Excel. Ya. Nah, itu yang menariknya Bapak Ibu. Dan ada analisis soalnya juga Bapak Ibu. Misalnya kuis A, Bapak Ibu bisa tahu yang mana soal yang sulit, yang mudah itu bisa dilihat. Ada analisis soalnya. Ya. Biasanya kan kita kalau sudah mau tahu yang mana sebenarnya yang paling sulit dikerjakan siswa ini ya, itu bisa dilihat. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan, award ya, lencana, pin Bapak Ibu ya. Bagi siswa yang berprestasi, misalnya ada siswa yang berprestasi dalam bulan ini, bisa Bapak Ibu student of the month ya, itu memberikan penghargaan lencana yang terbaik kepada siswa atau mahasiswa Bapak Ibu. Ya, dalam 1 bulan misalnya ada. Nanti kita lihat juga. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa mengambil bahan ajar dari guru lain yang di-share, itu Bapak Ibu bisa share juga di kelasnya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang menarik juga dari Edmodo ini. Oke Bapak Ibu, ini sesi pertama tentang penjelasan apa itu Edmodo, kemudian mengapa menggunakan Edmodo, dan fitur-fiturnya. Ya. Silahkan kalau saya buka sesi diskusi untuk sesi pertama ini. Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung melalui mic Bapak Ibu, bisa juga menuliskan di grup chat Bapak Ibu ya. Nanti saya baca pertanyaannya, langsung saya jawab. Ya. Halo, tes. Ya, silahkan Ibu. Langsung saja Bu. Ibu. Assalamualaikum. Sebut namanya Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurdiana dari Universitas Bunda Mulia Jakarta. Ya. Nah, saya itu saat ini sedang mendesain tes dengan menggunakan website gitu ya, aplikasi apapun gitu. Yang saya ingin tanyakan itu, apakah Edmodo itu bisa, kan tadi ada untuk membuat tes ya, ada fiturnya ya. Betul. Nah, itu fiturnya itu bisa memberikan feedback nggak? Karena saya pernah lihat aplikasi atau web ya, itu kita bisa bikin tes dan kita bisa memberikan kunci jawaban sekaligus feedback gitu. Kenapa misalnya jawaban anak ini salah, kenapa jawaban anak ini benar gitu. Betul. Oke. Ibu Bu. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, di Edmodo bisa Bu. Ada fitur feedbacknya ya. Ada fitur feedback. Bisa Bapak Ibu desain di awal. Bisa juga nanti terakhir, misalnya kalau sudah dikerja mahasiswa atau siswa, bisa Ibu kasih alasan benar salahnya apa. Bisa Ibu sudah tulis di awal juga pada saat mendesain soal. Nanti kita contohkan buat tulis. Baik. Bisa. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke demonstrasinya. Prakteknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung praktekkan, bisa juga tidak, lihat dulu. Biasanya kalau Bapak Ibu kita pelatihan online begini ya harus siap 2 laptop Bapak Ibu ya. Satu untuk Zoom-nya, satu untuk ininya, satu untuk prakteknya. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu disimak aja dulu ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai praktikum untuk menggunakan Edmodo ini. Dan kami harap tadi sudah Bapak Ibu coba membuat akun ya. Ya, kalaupun tidak, nanti dicoba next Bapak Ibu ya, setelah kegiatan ini. Ya. Nah, ini tampilan Bapak Ibu kalau sudah masuk ya. Kebetulan karena ini akun saya sudah lama, sudah banyak kelasnya. Ya. Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini. Nah, muncul dulu pengalaman Edmodo Anda ya, bisa dilihat ada tampilan kayak begini. Nah, tampilan lain Bapak Ibu, kumpulan kelas. Contoh misalnya sebelum saya jelaskan ini, saya lihatkan dulu fitur-fiturnya. Ini kumpulan kelas yang ada di Edmodo yang kebetulan saya sudah buat. Ini nanti tampilnya kayak begini Bapak Ibu. Ada kelas tampil kotak-kotak begini, itu berarti satu kelas Bapak Ibu. Ini kelas yang ada. Kebetulan saya sudah menerapkan ini cukup lama, jadi agak banyak kelas saya. Contohnya, kalau Bapak Ibu kalau kita mau buka, tinggal diklik. Misalnya kelas hari ini adalah workshop Edmodo di rumah aja ya. Kelas Sabtu saya buka. Maka langsung masuk ke kelas yang Bapak Ibu ajarkan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya.
Nah, sekarang kita bagaimana membuat kelas Bapak Ibu? Kita kembali ke depan dulu. Jadi materi pertama adalah membuat kelas. Caranya Bapak Ibu, di bagian sebelah kiri ini ada kelas saya ya. Nah, tapi sebelumnya kalau bahasanya masih bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa memilih bahasa di sebelah kanan ini. Ada bahasa ya. Diklik bahasa. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Spanyol ya. Ada juga bahasa bahasa Arab ya. Sebagainya, bahasa Korea juga ada, bahasa Jepang, silakan. Yang tidak ada ya bahasa daerah Bapak Ibu, belum ada ya, yang tersedia. Jadi kita pilih bahasa Indonesia Bapak. Bahasa Indonesia, bahasa tampilan semuanya bahasa Indonesia. Cara membuat kelas, pertama Bapak Ibu klik kelas saya, kemudian buat kelas. Waktu tadi Bapak Ibu join, kan gabung kelas ya. Sekarang kita buat kelas. Saya klik Bapak Ibu. Nah, muncul form untuk mengisi kelas. Bapak Ibu bisa isi nama kelasnya. Misalnya kalau saya, ya saya ulang dulu. Nah, supaya yang belum paham tadi, kelas saya buat kelas. Kita langsung isi nama kelas. Misalnya saya tulis. Saya biasanya menulis kelas itu ada tahunnya Bapak Ibu. Karena bisa saja ini kita gunakan untuk tahun depan ya. Misalnya tahun 2019-2 semester berjalan. Saya kasih nama mata kuliah jaringan komputer misalnya. Jaringan komputer. Seperti ini Bapak Ibu. Deskripsi Bapak Ibu terserah mau pilih deskripsinya apa. Jenjang silahkan pilih. Nah, yang menariknya di Edmodo, bukan hanya dari sekolah dasar, tapi dari TK sudah ada pilihannya. Dari TK kelas 1 sampai pendidikan tinggi. Bahkan pendidikan dewasa ya, pendidikan tinggi. Silahkan dipilih, karena nanti akan dikategorikan sebenarnya, dikelompokkan. Contoh saya pilih pendidikan tinggi ya. Pilih mata pelajaran. Walaupun tidak lengkap mata pelajarannya, tapi ini cukup mewakili beberapa mata pelajaran yang umum yang ada di Indonesia. Misalnya komputer, karena teknologi komputer saya pilih komputer. Pilih pelajaran materi, ya langsung saya ulang lagi, ini sering lag ya. Saya ulang ya. Saya ulang supaya buat kelas, nama kelas. Buat kelas. Kelas saya. Buat kelas. Kemudian 2019-2 komputer. Pilih jenjang. Pendidikan tinggi. Mata pelajaran. Teknologi komputer. Mata teknologi buat. Klik buat. Nah, di sini ada pilihan, nanti ada keterangan dulu, selamat datang di 2019-2 komputer, mata kuliah komputer. Apa berikutnya? Ada dua pilihan, tambah siswa atau jelajahi kelas. Saya sarankan Bapak Ibu jelajahi kelas dulu, jangan tambahkan siswa. Kalau tambahkan siswa, Bapak Ibu harus punya database-nya lengkap ya. Kalau belum, jelajahi kelas dulu. Klik jelajahi kelas. Nah, Bapak Ibu langsung ke kelas yang masih kosong. Ini masih kosong Bapak Ibu, belum berisi apa-apa ya. Belum ada konten pelajarannya. Ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, bagaimana memulai? Bapak Ibu sebaiknya share kode kelas ke siswa. Tanya, ini ada kode kelas, Bapak Ibu bisa pilih kode kelas. Nah, ini muncul kode kelasnya HS923M. Inilah yang di-share ke siswa kita atau mahasiswa ya. Ini yang di-share kode ini. Pada saat mahasiswa memasukkan kode kelas, sudah mendaftar ya, akan langsung join ke kelas Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu share PDF, buka PDF-nya, view PDF, nanti akan tampil PDF-nya seperti yang saya share di Facebook Bapak Ibu. Saya share di Facebook itu ada seperti ini. Di sini juga
ini kodenya Bapak Ibu, ini yang dimasukkan nanti siswa Bapak Ibu. Nanti ada petunjuknya untuk siswa ya, jadi jelas. Kunjungi Edmodo, gunakan telepon dan seterusnya. Petunjuk orang tua juga ada. Ya. Kunjungi Edmodo menggunakan HP, klik mari mulai dengan orang tua. Nanti diminta kodenya juga Bapak Ibu. Orang tua punya kode sendiri. Kode orang tua ini diambil dari siswa. Jadi siswa ini harus serahkan kode orang tuanya ke gurunya, ke orang tua. Jangan sampai kalau siswa yang agak bandel ya dia tidak mau bagi Bapak Ibu. Dia tidak mau bagi karena tidak mau dimonitoring ya. Tapi sebaiknya ya diingatkan kepada kalau muridnya tidak mau bagi minta di gurunya. Gurunya pasti akan memberi. Ya. Nah, biasanya ini digunakan di sekolah Bapak Ibu ya. Di tingkat SD, TK TK sampai SD. Kalau SMP SMA biasanya udah mandiri ya. Tidak sekarang tidak terlibat, tapi bisa juga seperti itu. Kalau sudah selesai, sampai di sini sudah selesai kelasnya Bapak Ibu. Kita akan mulai memasukkan materi. Ya, materi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tampilannya sangat simple. Ini warnanya juga tidak terlalu mencolok, tidak banyak warna-warni. Kenapa dibuat seperti itu? Agar lebih ringan Bapak Ibu ya. Di sistem komputer kalau semakin banyak warna maka semakin lambat aksesnya. Nah, makanya agak ringan Edmodo ini karena memang hanya warna putih, hitam, biru yang soft-soft dan sebagainya. Bagaimana mulai kita membuat materi? Ya, Bapak Ibu masukkan di sini. Mulai diskusi, berbagi materi dan lain-lain. Bapak Ibu klik, Bapak Ibu bisa langsung isikan. Misalnya karena pertemuan pertama, Bapak Ibu ucapkan dulu selamat datang. Datang di mata kuliah komputer misalnya ya. Nah, langsung post. Bapak Ibu di post. Nah, ini langsung masuk ke halaman beranda Bapak Ibu. Seperti ini. Inilah yang saya maksud tadi bahwa Edmodo ini menerapkan sistem media sosial ya. Kenapa? Karena media sosial kan syaratnya sebenarnya media sosial itu ya hanya 4 ya. Like, share, komen ya. Ya, ada juga subscribe ya, tapi kalau ini ya hanya like saja, ya, komen dan berbagi. Biasanya kalau saya Bapak Ibu setiap komen saya itu harus di-like oleh mahasiswa. Kenapa? Untuk mengetahui partisipasi keaktifan mahasiswa. Dan kita bisa lihat namanya, misalnya ini, oh ini yang aktif ya. Nah, dia aktif. Kemudian kalau diskusi, kita masukkan topiknya di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau buat diskusi, tinggal masukkan topiknya di sini, nanti mahasiswa memberikan komentar di bawahnya. Nah, misalnya saya kasih komentar ya. Komentar, saya pilih sembarang saja, klik komentar. Komentar Bapak Ibu ini akan dibalas oleh mahasiswa-siswa, saling membalas. Jadi kelihatan akan berkembang forum diskusi dalam kelas itu. Nah, di sini letaknya di bagian posting. Ya. Selain ini, selain posting ya, bisa kita memasukkan materi Bapak Ibu. Ya. Materi itu dalam artian bahan ajar Bapak Ibu ya. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PowerPoint, PDF dan sebagainya. Misalnya saya mau masukkan gambar Bapak Ibu, ya, tes gambar dulu. Saya tambahkan berkas atau gambar di bagian sini. Jadi saya ulang Bapak Ibu ya. Klik di bagian sini, muncul form untuk mengisi. Di sini ada tambahkan, sisipkan berkas dan gambar Bapak Ibu ya. Klik ini, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman browse untuk mendownload, mengupload gambar. Misalnya saya ambil satu gambar, nah ini. Misalnya gambar ini saya upload, open. Nah, kasih keterangan gambar ya. Misalnya marhaban ya Ramadan ya, marhaban. Nah, ya. Kemudian post. Nah, postingannya ada dan gambarnya juga masuk Bapak Ibu. Ya. Ini bisa jadi bahan diskusi juga kalau gambarnya berkaitan dengan mata pelajaran Bapak Ibu.
Kemudian bisa lagi selain gambar, bisa memasukkan bahan ajar berupa file Bapak Ibu. Berupa file, jadi misalnya di sini klik lagi berbagai pemikiran dan ya, kemudian wassalam ya. Saya refresh dulu kembali ke sini mata kuliah terbuka. Ya. Kemudian saya klik lagi nih Bapak Ibu. Pilih sisipkan berkas dan gambar. Nah, kemudian misalnya file PDF Bapak Ibu ya. PDF. Nah, ini misalnya file PDF, saya klik open. Misalnya ini modul Bapak Ibu ya. Modul 01. Saya klik saja. Kemudian post. Bapak Ibu sebelum saya posting, di sini ada pilihan ya. Bapak Ibu mau menjadwalkan kapan modul ini ditampilkan. Jadi di bagian kanan ada jadwal kiriman. Bapak Ibu bisa klik. Misalnya ini saya mau mulai ajarkan hari Selasa tanggal 28, bisa. Bapak Ibu klik tanggal 28, kemudian save. Nah, save ya. Jadi Bapak bisa mengatur jadwalnya. Saya ulang lagi. Pilih sisipkan berkas. Ya. Kemudian pilih filenya. Open. Kemudian tulis modul apa, modul berapa ya. Nah, setelah itu posting. Kalau jadwal tadi bisa dijadwal, kalau enggak langsung posting. Nah, materinya langsung muncul Bu di beranda juga. Ini siswa juga sudah bisa lihat. Siswa juga sudah bisa lihat. Ya. Kalau siswa langsung klik, nah langsung tampil modulnya. Ya. Modulnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, misalnya lagi Bapak Ibu memasukkan, menambahkan dari perpustakaan atau library yang Bapak Ibu punya. Selain tadi sisipkan gambar dan materi, di sebelah kanannya ada tambahkan dan dari perpustakaan. Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini perpustakaan saya. Bapak Ibu kalau sudah mempunyai materi dari tahun berapa itu bisa kumpul dan masukkan di sini, tinggal ditambahkan. Ini misalnya materi saya tahun 2015 masih ada Bapak Ibu. Nah, tinggal saya pilih, langsung lampirkan ke pos. Nah, jadi saya tidak perlu mengupload ulang karena sudah ada bahannya. Ya, bahannya. Saya ulang, tambahkan ke perpustakaan. Pilih materinya, misalnya ini tahun 2015, kita klik, kemudian lampirkan ke post. Nah, langsung masuk Bapak Ibu. Kita tulis, misalnya ini modul kedua. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selain ini akan bisa kita tambahkan juga video Bapak Ibu. Video itu sebaiknya Bapak Ibu upload di YouTube dulu, baru upload ke dalam linknya dimasukkan ke dalam. Caranya, tadi di sini yang pertama sisipkan berkas dan gambar, kemudian di sebelah sini dari perpustakaan, kemudian selanjutnya ada atur alur teks dengan markdown ya. Ini untuk mengcopy dari luar sumbernya Bapak Ibu. Misalnya ini saya sudah buka YouTube ya. Saya klik bagikan. Kemudian di YouTube itu ada sematkan Bapak Ibu ya. Kita bisa klik sematkan, baru salin. Bapak Ibu bisa salin linknya ini. Ini yang di copy masuk ke sini. Klik ini dulu, baru Bapak Ibu bisa paste. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu klik posting. Post, videonya langsung ada di halaman kita dan bisa diputar Bapak Ibu, langsung bisa diputar. Ya. Ini video tutorial yang saya sudah buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa share. Di sini juga sudah tampil. Ya.
ini sudah bisa diputar atau dipelajari oleh siswa atau mahasiswa kita. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, memasukkan materi. Ya. Seperti itu, ini sesi kedua kita untuk materi. Setelah itu kita akan masuk ke bagaimana memberikan tugas dan kuis. Ya. Oke, saya jeda dulu untuk sesi ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Di fitur ini ada juga masih bertanya. Silahkan kalau ada mau bertanya. Pak? Halo Pak? Pak? Assalamualaikum. Oke, silahkan Bapak Ibu. Kalau ada mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Pak, saya ini Bu Nurdiana lagi. Oh iya, silahkan. Kalau misalnya kita sudah create kelas, Ya. lalu kelasnya 1 semester sudah berlalu gitu ya, sudah selesai. Ya. Nah, terus mungkin saya merasa, kayaknya saya pengen ubah lagi gitu materinya atau banyak perombakan gitu. Lalu saya ingin hapus kelasnya semua gitu. Itu bisa ya Pak ya? Oh, Sehingga bisa, saya bisa ya? Bisa. Ya, jadi Walaupun bisa Ibu create. tidak hapus, diarsipkan saja Bu. Suatu saat mau digunakan bisa. Ya. Oh bisa ya, oke. Ya. Tapi dihapus total bisa ya semua ya? Bisa. Oke, siap. Oke, makasih Pak. Oke, saya baca dulu pertanyaan yang ada di chatroom. Di sini ada dari Ibu Putu. Ya. Seperti yang kita ketahui terdapat beragam e-learning lain, ada LSM, psikologi dan lainnya. Kemudian jika dibandingkan dengan Edmodo, ya bagaimana? Apa kelemahannya? Begini Bapak Ibu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Baik Edmodo, Google Classroom, psikologi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Tergantung pilihan saja. Kalau misalnya Google Classroom itu sebenarnya Google Classroom Bapak Ibu tidak didesain untuk LMS. Misalnya membuat kuis, dia di Google Classroom hanya memanfaatkan form Google ya, Google Form. Cuma memang kalau Google Classroom sumber dayanya besar Bapak Ibu. Dia punya server yang besar ya, punya email yang cukup banyak sehingga sumber daya cukup besar. Nah, psikologi juga begitu. Psikologi nanti ada kegiatan kita juga untuk psikologi yang Bapak Ibu tertarik bisa ikut ya. Seperti itu. Jadi hanya pilihan Bapak Ibu, soal pilihan saja. Jadi silahkan kalau menarik untuk Moodle ya pakai Moodle. Saya sendiri Bapak Ibu menggunakan semua platform ini, baik Google Classroom, psikologi dan LSM Moodle ya. Saya gunakan semua karena selain untuk belajar juga untuk memanfaatkannya. Itu. Pertanyaan lain dari rekaman nanti akan di-download. Oh ya, bisa nanti di YouTube Bapak Ibu. Rekaman kegiatan kita akan bisa upload di YouTube. Kemudian oke. Tidak ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak kita lanjut ke materi berikutnya. Mohon dikritik Pak ya, kalau saya terlalu cepat menyampaikan materi, saya pelan-pelan sedikit supaya semua bisa mengikuti. Karena tingkatan kita memahami materi bisa. Saya lanjut Pak. Kalau ada suara deringan hujan Bapak Ibu, di daerah saya lagi hujan, jadi mungkin ada background musik hujan sedikit Pak, tidak ada masalah ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Saya lanjut, tinggal 2 materi Pak, memberikan tugas ujian dan kuis. Kita mulai tugas ujian dulu. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke memberikan ujian. Di sebelah kanan sini Bapak Ibu, ada bulatan warna biru. Ada tanda plus, bulatan biru. Ini digunakan untuk memberikan ujian ke mahasiswa atau siswa kita. Dan memberikan kuis. Saya klik Bapak Ibu ya. Tampilannya di sini ada 4 Bapak Ibu. Ada buat tugas, ada meload segmen yang sudah ada, kemudian ada membuat kuis,
dan muat kuis yang sudah ada, yang pernah kita buat sebelumnya itu masih bisa kita gunakan. Ya. Misalnya Bapak Ibu, saya buat kuis, saya klik buat kuis, buat tugas ya, buat tugas dulu. Klik buat tugas. Nah, di sini ada detail penugasan. Bapak Ibu bisa isi judulnya, kemudian instruksinya. Misalnya saya kasih tugas 01. Instruksinya Bapak Ibu bisa tulis, buatlah misalnya, buatlah makalah tentang COVID-19. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung tugaskan atau mau mengatur Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan file bisa, menambahkan tautan bisa, kemudian tambahkan dari persoalan bisa. Kalau enggak langsung tugaskan. Ditugaskan ini Bapak Ibu bisa mengatur jatuh tempo. Pilih jatuh tempo, kemudian klik kapan. Misalnya tugas ini berakhir tanggal 30, Bapak Ibu klik 30. Di sini ada pilihan, maaf, keluar lagi. Saya ulang. Tugas 1. Kemudian instruksi, buatlah makalah. Ya. Kemudian tugaskan. Di sini bisa Bapak Ibu atur waktunya. Tanggal 30 ada mengunci Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kunci di sini. Lock kalau di lock di sini, lock Bapak Ibu tidak bisa, siswa tidak bisa lagi mengupload tugasnya kalau lewat batas tanggal 30 ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya lock ini tidak bisa lagi. Kalau dilepas lewat tanggal 30 masih bisa diupload. Ya. Kemudian ada pengaturan. Tambahkan kuis ke buku nilai. Kalau Bapak Ibu centang, maka nilai dari hasil pengumpulan tugas akan terupload langsung ke buku nilai Bapak Ibu. Gradebook namanya. Kemudian klik kita, misalnya sudah tidak ada, kita klik tugaskan. Kalau sudah, langsung muncul di halaman beranda Bapak Ibu. Nah ini muncul di sini. Tugas 1, buatlah makalah. Infonya di sini Bapak Ibu ada tertulis 0 pengumpulan karena memang belum ada yang kumpulkan. Kalau sudah ada, ini akan berubah Bapak Ibu. Misalnya ada yang upload 1, muncul 1 pengumpulan, 2 pengumpulan dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya selain tugas, Bapak Ibu bisa buat kuis. Ya, yang kuis ini yang menarik, Bapak. Klik buat kuis. Misalnya Bapak Ibu tambahkan kuis 01. Instruksinya diisi saja. Misalnya soal ujian terdiri 5 nomor, waktu 5 menit. Kemudian klik tugaskan. Nah, jangan dulu tugaskan Bapak Ibu karena ada pilihan kedua, pertanyaan. Jadi setelah penjelasan kuis, klik pertanyaan kuis. Di sini memasukkan pertanyaannya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu bisa pilih, ada pilihan ganda, ada jawaban singkat, kemudian ada bagian yang kosong, ada menjodohkan, ya, Bapak Ibu silahkan pilih. Misalnya yang pertama, Bapak Ibu pilih pilihan ganda ya. Teks pertanyaan ditulis. Kalau Bapak punya bank soal, Bapak Ibu punya bank soal, tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Nggak usah diketik, copy paste saja. Misalnya saya tulis pilihan ganda, misalnya corona, istilah lain dari corona misalnya apa ya? Dan dijawab di sini misalnya
1. COVID-19. 2. COVID-19. 3. COVID-20. Pilih jawaban yang benar di bagian sini Bapak Ibu. Yang benar kan COVID-19 ya. Kita klik ini. Kemudian di bagian penilaian Bapak Ibu bisa masukkan berapa skor nilai dari soal ini. Tiap soal nanti berbeda-beda skornya Bapak Ibu. Bisa Ibu desain. Misalnya untuk soal ini saya kasih bobot 20 poin kalau dia jawab benar Bapak Ibu ya. Kalau dia jawab benar dia dapat 20. Ini soal pertama Bapak. Kita coba kelima jenis soal tadi. Tambahan pertanyaan kedua. Tambahkan pertanyaan kedua. Untuk menambah soal berikutnya. Di sini ada pilihan ganda. Kita ganti misalnya soal kedua benar salah Bapak Ibu. Kita klik benar salah. Tinggal diisi benar salah misalnya Jokowi adalah Presiden Indonesia keberapa ya? Tinggal Bapak bukan ke-7 misalnya. Saya langsung ya karena ini benar salah, saya langsung tulis ke-7. Berarti jawabannya benar Bapak Ibu. Karena ini soal mudah, saya kasih poinnya 10 saja. Bisa diatur seperti itu Bapak Ibu ya. Nggak mesti sama rata setiap soal 20 semua nilainya, bisa diatur. Oke Bapak Ibu ya, soal kedua sudah. Kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Ini soal ketiga. Yaitu ini soal jawaban singkat. Klik jawaban singkat. Ini sama yang saya sebut tadi Bapak Ibu, ini kayak soal esai ya. Soal esai Bapak Ibu bisa isikan. Misalnya pertanyaan, jelaskan secara singkat dan seterusnya ya. Jadi nanti jawaban mahasiswa itu singkat saja, tidak terlalu banyak. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi poin. Misalnya poinnya ini 20 atau karena dia bobotnya besar saya kasih 30. Karena dia menjelaskan. Oke Bapak Ibu, jawaban singkat sudah. Kita masuk ke jenis soal lain. Soal keempat misalnya isi bagian yang kosong. Nah, ini yang menarik juga Bapak Ibu. Misalnya soal matematika lagi ya. Saya isi soalnya 1 ditambah 2 sama dengan, ini dia harus diisi nanti Bapak Ibu. 1 tambah 2 berapa ya? Bisa diisi 3, 4. Ini cocok untuk anak SD yang baru mengenal angka, bisa dimasukkan. Saya tulis garis. Ini ada di bawah keterangan ya Bapak Ibu. Gunakan underscore ya, ada titik 2 untuk mengisi jawaban yang benar. Saya isi seperti ini. Nah, nanti jawaban benarnya dimasukkan di bawah Bapak Ibu. Ini tanggapannya 1 tambah 2 sama dengan berapa? Ya, tinggal isi. Misalnya, bukan misalnya, tapi memang jawabannya 3 Bapak Ibu. Kita langsung isi 3. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini berapa poinnya? Nah, tinggal ditambah misalnya 10 poin kalau dia benar ini. Oke. Jenis pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, tambahkan pertanyaan baru. Langsung isi bagian sini. Menjodohkan, mencocokkan. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya, ya, isikan jodoh. Tulis
Tunggu dulu Bu ya, lagi saya refresh dulu. Nah, yang mencocokkan tadi. Nah, saya edit, menjodohkan, saya tulis di sini buah ya. Nanti cocoknya di sini kita kasih apa? Misalnya buah itu mangga misalnya. Nah, di sini sayur. Sayur cocoknya misalnya dengan kangkung. Ini minuman. Sirup. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Kita isi berapa nilainya. Misalnya setiap poin yang dia kerja itu dapat poin Pak ya, dapat nilai. Misalnya buah mangga benar, nanti dapat nilai 5 setiap jawaban yang benar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dia jawab semua ini 3 soal, dia dapat 15 poin. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk melihat sebelum ditampilkan ke siswa atau mahasiswa, Bapak Ibu lihat pratinjaunya dulu. Oh, di sini ada kuis ini memiliki kesalahan yang perlu dikoreksi. Kalau ada kesalahan akan disampaikan Bapak. Pertanyaan 5. Oh, belum ada jawaban yang benar ya. Nah, Bapak Ibu bisa. Pertanyaan kelima, belum ada pertanyaannya. Ya. Cocokkan. Oke, sudah. Sekarang saya lihat pratinjau. Kita tunggu pratinjaunya. Pratinjau ini untuk review Bapak ya. Review sebelum tugas soal dibagikan ke siswa kita ya. Supaya kita lihat dulu hasilnya. Ya. Nah, ini seperti ini tampilan previewnya Bapak Ibu. Nah ini soalnya diacak Bapak Ibu ya. Nah, bisa diacak bisa tidak. Nanti pada saat penugasan. Ini misalnya ini benar Bapak Ibu ya. COVID berikut soal kedua, soal ketiga ya. Ini sedang berlangsung ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya contohnya. Nah, contoh kegiatannya. Ya. Waktu berjalan di sini akan terhitung jadwalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini Jokowi adalah Presiden Indonesia ke-7, benar. Nah, ini jawaban singkat, mahasiswa bisa tulis jawabannya di sini. Berikutnya. Nah, ini harus diisi dengan yang mahasiswa kalau dia tulis 4 salah Pak ya. Dia harus 3. Tadi di sesi sebelumnya ada bertanya, bagaimana kalau saya tulis 3 begini? Nah, tidak, tetap dianggap salah Bapak. Dia harus benar Bapak Ibu. 3 juga angka ya. Kecuali di jawaban itu kita tulis 3 huruf TIGA, maka dijawab mahasiswa jawab 3 begini dianggap benar. 3. Berikutnya. Nah, ini nanti contoh misalnya harus sesuai ya, sirup. Nah, nanti di bawah sini. Kangkung itu kan teracak Bapak ya. Nah, mangga ditarik saja. Nah, ini. Nanti ini previewnya Bapak. Akan tampil seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu ya hasilnya. Kita keluar pratinjau. Kemudian setelah oke, kalau masih ada yang mau diedit, kembali dulu ke pertanyaan kuis. Ya, kemudian bisa kita, kalau sudah oke, baru tugaskan. Nah, menugaskan harus mengatur jadwalnya ulang Bapak Ibu. Kita bisa pilih jadwalnya, ini berakhir tanggal 30 April. Misalnya. Waktu kita setting misalnya 5 menit. Ya. Nah, di pengaturan Bapak Ibu ada random, pertanyaan random. Bapak Ibu bisa klik kalau mau memutar jawab pertanyaannya nomor 1 ke nomor 2. Misalnya ada 2 siswa yang berdekatan duduk Bapak Ibu ya. Soal di siswa 1 dengan 2 tidak sama urutannya Bapak Ibu. Ya. Kalau soal 100, jumlahnya 100, tidak akan kesulitan mahasiswa nyontek Bapak Ibu ya. Karena di kiri kanan.
Ini kan bisa juga digunakan di lab Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya lab, mau ujian online dalam kelas, nah bisa. Tapi soalnya di random Pak, supaya tidak sama. Ya. Tambahkan kuis ke buku nilai, silahkan diatur, kemudian tambahkan hasilnya. Nah ini yang ada pertanyaan tadi, tidak boleh ditampilkan nilainya ya, harus dihilangkan dulu ini. Jadi siswa belum tahu yang mana salah yang benarnya pada saat dia melaksanakan ujian. Jangan ditampilkan feedbacknya dulu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang umumkan. Kalau dicentang ini, mahasiswa sudah tahu kalau sekedar latihan bisa, tapi kalau untuk ujian yang sebenarnya, sebaiknya ini dihilangkan. Agar soal ini tidak bocor ke teman yang lain, karena pasti akan namanya online ya, bisa saja soalnya dioper-oper ke teman lain ya. Seperti itu. Kemudian bisa kita jadwalkan untuk nanti Bapak Ibu. Misalnya belum hari ini kita mau ujiankan, bisa kita atur, schedulekan. Misalnya mulai tanggal 28 bisa. Ya. Soal ini akan terbuka tanggal 28. Berakhir pada tanggal 29. Seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah. Kalau sudah kita klik tugaskan. Nanti akan langsung tampil di halaman beranda Bapak Ibu ya. Akan tampil di halaman beranda masing-masing ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nanti muncul selamat proses kuis ya seperti ini, berhasil dijadwalkan. Nah, batas tanggal ada keterangan nama kuis 01 ditugaskan kepada kelas komputer. Batas tanggalnya tanggal 20 sampai sekian ya. Tanggal 29 tanggal bulan 4 2020. Oke. Baiklah untuk mengakhiri. Nah, nanti muncul Bu, enggak muncul di halaman depan tapi dia muncul di postingan terjadwal seperti ini. Ya, tampil di sini, ini kuis 1 muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini kuis yang tadi kita sudah buat. Nah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Untuk sesi materi, untuk sesi kuis dan tugas ya sudah selesai. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya persilahkan Bapak Ibu. Ya Pak. Ya, dari mana Bu? Saya dengan Ibu Era Purika dari Bandung. Nomor satu ini betul nggak? Ya makanya dipelajari dulu. Ibu Era dulu, Ibu Era dulu, silahkan Ibu Era. Saya mau tanya kalau misalnya kita buat untuk live test bisa nggak Pak pakai Edmodo ini? Tunggu dulu, ada yang bersuara lain Bu. Tunggu saya matikan dulu yang lain. Oke, silahkan Bu Era. Iya, kalau kita untuk bikin live test, bisakah melalui pakai Edmodo ini Pak? Live test yang gimana? Live test Bu? Tes langsung begitu? Misalnya kita mau uji anak-anak gitu ya, pakaikan jawaban-jawaban tadi seperti yang Bapak sebutkan tadi kan ada pilihan betul. Benar, salah, multiple choice yang kayak gitu. Nah itu kan bisa langsung keluar nilainya tuh kayak tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu live atau gimana Pak ininya sistemnya? Live bisa Bu, bisa juga kan bisa dijadwalkan Bu. Bisa ya, saat itu juga, bisa nanti berikutnya. Tergantung pengaturan jadwal yang tadi disetting Bapak Ibu. Berarti bisa kalau misalnya semua pesertanya sudah ngumpul, sudah masuk di jadwal itu, berarti kita bisa live gitu ya buat Bisa Bu, bisa langsung ya. Nanti tinggal disesuaikan jam berapa sampai jam berapa kan? Nah, iya. Harus juga ada jadwalnya. Kalau live-nya kalau mahasiswa atau siswa Bapak Ibu sudah klik, berarti sudah masuk mengerjakan soal Bu. Makanya kalau dalam kelas diinstruksikan jangan klik dulu sebelum saya bilang mulai. Mulai itu waktu mulai berjalan. Oke. Itu nilainya langsung keluar nggak Pak kalau live kayak gitu? Tergantung Ibu. Mau atur tadi kan ada pengaturan Bapak Ibu ya. Iya. Dikunci dulu, nanti setelah selesai baru Bapak Ibu yang umumkan. Bisa juga nanti kalau tidak dikunci, bisa siswa lihat hasilnya pas selesai. Tergantung Ibu bisa diselesaikan begitu. Kalau untuk live bisa nggak Pak?
live-nya bisa Bu, bisa. Oke. Bisa Oke, itu seperti aja itu. Pak dari saya. Oke, kasih. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Silahkan, ada pertanyaan lewat chat, saya baca dulu. Itu tadi Ibu sudah terjawab ya. Aplikasi Edmodo bisa tidak melakukan ini video call. Secara ini yang ditanyakan hampir semua sesi yang saya bawakan 4 sesi ini, apakah bisa video call? Sejauh ini belum bisa Bapak Ibu ya untuk Edmodo ini. Yang saya tahu, sependek pengetahuan saya, baru ada 2 platform yang menggunakan video call bersama e-learning dan video call itu. Yang pertama ada Microsoft Teams. Itu sudah bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba Microsoft Teams, nanti kita adakan juga pelatihannya untuk Microsoft Teams. Itu dia menggabungkan e-learning dengan video call. Bahkan bisa kita mengatur satu kelas, begitu kita klik langsung terhubung ke semua siswa. Itu ada. Cuma memang komputer kita harus lebih tinggi speknya, ya. Google Classroom ada, tapi perlu pengaturan. Dia harus kita berlangganan Google Suite, Bapak Ibu. Nah, menggunakan Google Hangout, ya, Hangout Meet itu. Nah, kalau Edmodo belum disiapkan, tapi bisa diteknisi Bu, bisa diakali. Kemarin saja kami di Pasca Sarjana WAO itu melaksanakan ujian e-learning dengan dikombinasikan video conference, ya, call. Jadi mahasiswa gunakan e-learning mengerjakan soal. Kemudian bagaimana cara mengawasnya? Kami pantau melalui Zoom ini. Melalui Zoom, komunikasi lewat Zoom, mengerjakan lewat e-learning. Jadi kami bisa melihat selayaknya dia mengerjakan soal itu di Bapak Ibu bisa coba ini, kasih ujian online siswa, aktifkan Zoom, misalnya kan yang Zoom berfree itu 40 menit saja. Suruh mereka duduk di depan, kemudian aktifkan yang online quiznya, kita bisa awasi. Kelihatan Bu, kalau ada kiri kanan yang bantu itu kelihatan. Ya, kelihatan. Kita bahkan waktu kami kemarin mengikuti itu melaksanakan, ya ada satu yang drop out gara-gara dia ketahuan nyontek, ada yang bantu. Karena kita awasi, kita lihat. Ya. Nah, itu teknisnya kalau mau digabungkan dengan video call. Nah, kemudian kalau ada rekor, ya nanti kita rekam ini, akan kita share Bapak Ibu hasil ini. Kalau seperti ada yang sinyalnya kurang bagus, nanti bisa kita share. Oke, masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Saya Pak, saya. Silakan. Oh, kembali Ibu. Iya, saya Bu Nurdiana lagi Pak. Silakan Bapak. Nah, itu kalau mengerjakan soal lewat Edmodo, itu bisa dipantau nggak? Maksud saya bukan dipantau, maksud saya gini. Bisa menghindari anak ini supaya nggak nyontek sama temennya gitu. Ya. Jadi kan, ya ini kan misalnya kan kita kan pembatasan waktu, tanggal dan jam ya gitu. Ya betul. Ya namanya anak-anak tuh ada aja tuh akal-akalnya. Ya. Bisa saling kerja, gimana caranya bisa saling kirim-kiriman jawaban gitu. Nah, terus saya kepengen misalnya satu anak itu misalnya dia cuma bisa 1 kali akses gitu, dan misalnya temennya yang lain mau masuk supaya bantuin dia ngerjain soal tuh nggak bisa gitu. Itu gimana tuh? Bisa di Edmodo gitu Pak? Kalau seperti itu, biar kalau namanya online pasti ada celahnya Bu. Ada 1-2 celah. Baik pakai platform apa. Kalau quiz online itu ada apalagi kan kita tidak ada di lokasi itu Bu. Ya, iya. Siswa ya bisa saja dibantu oleh orang, bukan hanya temannya, orang tuanya juga atau siapa saja pasti bisa bantu. Cuma kita bisa meminimalisir nyonteknya tadi Bu, dengan pertama mengacak soalnya, mengacak jawabannya. Iya. Kemudian mempercepat waktunya, jangan terlalu lama juga, karena kalau waktunya kita setting cepat itu mengurangi mereka untuk mencari di Google. Di Google itu kan bisa dicari jawabannya. Iya, betul. Waktunya akan habis di situ. Jadi diminimalisir. Minimalisirnya seperti itu ya Pak ya? Itu. Saya sering coba itu Bapak Ibu. Dan memang berkali-kali, bahkan ada yang remedial sampai 3 kali. Padahal ini online. Kenapa? Karena
ketatnya dia harus menjawab, tidak sempat lagi copy paste tanya temannya. Karena kalau itu habis waktu di bertanya Bapak. Itu yang dilakukan biasanya. Akan mengurangi itu Bu. Walaupun ada pasti lolos, tapi enggak sebanyak. Karena ada beberapa ujian yang sangat penting gitu kan, misalnya ya, artinya pokoknya jangan sampai nih anak-anak nih bisa saling itu gitu kan. Ya, betul Bu. Bahkan sekarang Bapak Ibu, yang kebetulan ada dosen di sini, ujian TPA dan sebagainya itu dilaksanakan secara online, padahal itu krusial betul itu Bu. Untuk lolos sertifikasi dosen, itu sekarang dilaksanakan secara online. Iya, betul. Ya. Itu berlomba-lomba bahlah orang ikut Bu, mengambil manfaat dari COVID-19 ini, karena ujiannya dilaksanakan online. Iya, benar. Orang berpikir ada kesempatan lebih mudah lah ya dibanding kelas. Jadi memang ada cara, pasti ada cara celah, tapi kita meminimalisir saja. Ya. Oke. Saya rasa begitu. Ada pertanyaan lain? Ya. Cukup Pak kalau dari saya. Kalau tidak ada, saya jelaskan sesi terakhir kita tentang fasilitas lainnya yang ada di Edmodo ini Bapak Ibu. Ya. Oke, saya jelaskan untuk sesi terakhir tentang apa lagi yang bisa kita lihat di Edmodo. Misal yang berikutnya saya mau jelaskan Bapak Ibu, bagaimana mengumpulkan nilai siswa atau mahasiswa kita. Ya. Nah, saya buka dulu kelas yang sudah ada, karena ini kelas belum ada nilainya. Saya buka kelas yang sudah dikerja. Bapak Ibu bisa kerja yang belum mengerjakan tes bisa sambil kerja sebentar. Kalau selesai kegiatan ini, itu ada tes Edmodo ya, Bapak Ibu bisa kerja. Tes Edmodo ini sudah banyak yang mengumpulkan. Kita lihat dulu ya. Ini cara melihat nilainya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nilai kelihatan di sini. Skor tertinggi 80. Ya. Skor rata-rata 5 dari sekian. Kita lihat yang mengerjakan. Nah, ini contoh bagaimana Bapak Ibu bisa lihat nilainya. Ya, kelihatan di sebelah sini ada nilai. Ibu Novitasari dapat nilai 25 ya. Nah, kita lihat, kita bisa sort waktu pengumpulan. Nah, ini yang baru mengerjakan Ibu Sri Herlina, harusnya ada di grup ini sekarang ya. Karena tadi sudah mengerjakan Ibu Sri Herlina dapat nilai 40. Bu Putu sudah mengerjakan tapi masih 0 ya, Bu Putu ya. Tidak apa-apa Bu, ini latihan aja. Ibu Sri, kalau Bapak Ibu mau lihat detailnya, diklik saja namanya. Nah, kelihatan dia benar di nomor 1 salah. Di nomor 2 dia benar. Ya, di nomor 3 dia benar ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi yang bertanya Ibu bagaimana tanggapan? Nah, di sini bisa kita isi tanggapannya Bapak Ibu. Nah, jawaban sebenarnya adalah misalnya ini kan jawaban benar yang salah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa kasih jawaban yang benar adalah ini dan seterusnya. Ini yang nanti mahasiswa atau siswa bisa lihat, oh ini yang jawaban benar. Tapi syaratnya nanti sudah dijawab semua oleh siswa mahasiswa kita, baru mereka bisa melihat tanggapan kita ya. Nah, oke, saya rasa ini untuk poin ininya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian fitur lainnya Bapak Ibu, ini untuk melihat nilai. Untuk melihat nilai keseluruhan bisa kita download dalam bentuk Excel. Bapak Ibu bisa lihat kelas, klik kelas di bagian atas. Ada kemajuan. Ini gradebooknya ada di sini, Bu. Buku nilainya, buku nilai ada di sini. Kita klik kemajuan. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Nanti, ya. Nah, kelasnya, kita pilih kelas dulu ya. Ini belum ada kelas. Saya pilih kelas dulu. Balik ke depan, baru pilih ini. Nah, kemudian pilih kemajuan. Nah, nanti muncul semua di sini Bapak nilainya. Ya. Ya, masuk nilainya di sini. Tunggu sebentar ya.
kemajuan. Nah, ini tugas 1. Oh, tunggu sebentar, ini saya masuk di kelas yang salah ya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu download ya. Hasilnya dalam bentuk Excel. Pilih kelasnya. Nah, kemudian ini tadi yang sudah bertambah mengumpulkan karena ada yang kerja. Ya. Kemudian kita lihat kemajuannya. Ini bisa juga dilihat view submission di sini. Ya. Kemudian nah ini nilainya Bu, ada di sini Bapak Ibu. Ibu Sundai Ade dapat 71% ya. Dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa klik ekspor ini. Ekspor. Ekspor, kemudian saya perlihatkan hasil Excel-nya Bapak Ibu ya. Excel-nya nanti muncul kayak begini Bapak Ibu. Nah, ini file Excel yang keluar nanti. Muncul nama siswa, kemudian tes nilainya. Ya. Kemudian total nilai. Kalau banyak di sini Bu akan kelihatan terlis tes 1, tes 2, tes 3, dan seterusnya. Nah inilah yang nanti kita olah Bapak Ibu, bisa digabung dengan nilai yang lain. Misalnya yang non-online, Bapak Ibu bisa olah di Excel ini. Ya, jadi cukup membantu Bapak Ibu untuk Edmodo ini untuk menambahkan mengatur nilai siswa kita. Ya. Ya, demikian Bapak Ibu untuk sesi ini. Ada pertanyaan lain? Untuk semua materi sudah tersampaikan. Jika masih ada yang ini memang butuh latihan Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum bisa hari ini Bapak Ibu bisa ulang-ulangi, coba dan langsung aja diterapkan Bapak Ibu ke siswanya. Ibu langsung bagikan. Sekarang siswa Bu lebih agak pintar ya. Baru kita kasih share kodenya, itu enggak usah kita ajar cara login, dia pasti tahu itu. Saya enggak pernah mengajar mahasiswa-siswa saya, itu bagian penilaian juga, bahkan saya nilai, kamu login, berhasil itu sudah dapat nilai itu. Nah, itu bagian dari penilaian kita secara online, apalagi di masa COVID ini ya. Nah, itu enggak usah dipandu cara loginnya, maksudnya. Pasti dia bisa, harusnya bisa, dan selama ini yang saya lihat ya seperti itu. Kita tidak usah pandu, kasih saja kode kelas, mereka akan bisa sendiri. Ya. Kemudian saya baca pertanyaan di soal ini. Bagi peserta workshop dapat sertifikat. Misalnya kami yang memilih workshop sertifikat ya, itu kita akan berikan Bapak Ibu ya. Besok dibagikan sertifikatnya. Yang memilih workshop dan ada yang sertifikat ya itu bisa ya, langsung kami kirimkan besok ya. Walaupun ada pembayaran 25.000 Bapak Ibu yang belum tidak bisa membayar karena transfer agak susah sekarang, misalnya ke bank, tetap kita kirimkan ya. Karena memang hasil dari pembelian sertifikat Bapak Ibu ya, sebagian kita pakai dana sosial ya. Untuk kegiatan Amalia Ramadan, memberikan sembako bagi yayasan yang kita yang pelaksanaannya ini memberikan sebagian untuk masyarakat kurang mampu yang lagi ditimpa masalah COVID Bapak Ibu. Itu kemarin 1 sesi 2 sesi sudah berjalan Bapak Ibu, sudah berjalan kegiatannya. Jadi dapat sertifikat Bapak Ibu. Yang absen tadi kan ada absensi Bapak Ibu ya. Pilih sertifikat ya.
kami akan berikan sertifikatnya. Ya. Langsung ada namanya di situ Bapak Ibu. Cuma ada yang minta bilang, bagaimana Pak, ada jamnya di belakang. Nah ini pelatihan, karena waktunya singkat, tidak ada tugas dan sebagainya, itu kita tidak bisa kasih jam di belakang Bapak Ibu. Ya. Karena waktunya tidak terlalu lama, workshop singkat. Ada sesi nanti kita buat pelatihan berikutnya, sampai 32 jam ada Bapak Ibu. Itu ada kita laksanakan workshop. Selain Edmodo ini ada psikologi, ada Google Classroom, ada pembuatan media pembelajaran, ada pembuatan website, blog untuk guru dosen, banyak. Bapak Ibu kan lihat tadi ya, waktu mengisi absensi, itu kita akan adakan, jadwalkan di kemudian hari, khususnya pada masa COVID ini, itu ada yang pakai jam 32, tapi pelaksanaannya 3 hari. 3 hari bukan berarti 3 hari full kita di depan Zoom, Pak ya. Bisa mati tidak, enggak. Setiap hari hanya kemungkinan 1 jam kita ketemu di Zoom, selebihnya mengerjakan tugas, konsultasinya pendampingannya lewat WhatsApp group. Itu. Tapi ini yang betul-betul mau belajar Bapak Ibu ya. Yang betul mau belajar, kita akan adakan pelatihan 32 jam. Itu dan ada sertifikatnya di belakangnya 32 jam. Untuk guru ini sangat bermanfaat, bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Kalau dosen, walaupun tidak ada jamnya, itu bisa dipakai untuk naik PUM, untuk BKD dan sebagainya. Nah itu kita paham itu, karena memang kebutuhan sertifikat sekarang ya bukti bahwa ikut pelatihan, apalagi COVID ini tidak ada pelatihan fisik, ketemu langsung, semuanya dilaksanakan secara online, ya pasti banyak hal seperti itu. Sertifikatnya akan kita kasih besok, dan sudah lengkap dengan namanya. Jadi yang belum mengisi presensi atau absensi bisa isi absensi, pilih yang ada sertifikat supaya, karena ada juga yang tidak butuh sertifikat Bapak ya, hanya ini pelatihan. Kami tidak buatkan yang kalau tidak mencentang ya. Seperti itu Bapak Bu. Tapi yang mencentang ya kita akan kirimkan besok. Caranya Pak, cara isi absensinya banyak yang belum. Ada tadi Pak, ada di grup Pak, di grup WA. Ya, nanti saya share lagi Pak di ini. Ya. Di share ya. Atau saya share yang silakan dicatat dulu Pak yang belum melihat waktu pertama sekali itu saya ulang-ulangi untuk apa namanya? Ini yang belum isi absensi di sini Pak ya. bit.ly presensi workshop. Yang baru bergabung bisa isi itu. Bisa difoto pakai kameranya Pak atau ditulis bit.ly presensi garis datar workshop. Oke, cukup Pak ya. Sudah dicatat. Bagi yang belum absen. Nah, ini juga bagian dari pengabdian masyarakat yang saya lakukan Bapak Ibu. Sebagai dosen ada pengabdian masyarakat. Nah, jadi laporan presensi kedaerahan ini penting untuk saya jadikan laporan kegiatan sebagai Abdimas pengabdian masyarakat, karena pengabdian masyarakat sekarang agak susah karena tidak kita terbatas oleh waktu dan tempat ya. Kita dilarang kemana-mana Bapak Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan lain. Saya tidak dapat mengikuti secara utuh karena jaringan gangguan. Oh, enggak apa-apa Pak, nanti rekamannya akan kami share ya. Kami akan share, kebetulan kami rekam ini, akan kami share di YouTube. Jadi kita pertahankan grup ya dulu Bapak Ibu. Jangan keluar dulu, nanti beberapa info akan saya sampaikan di situ. Nanti setelah selesai betul kegiatan baru kita bisa bubar dari grup ya. Ya. Kemudian sebenarnya masih setengah paham Pak. Memang Pak Bapak Ibu. Ya, kalau pelatihan singkat begini ya pasti setengah paham. Ya, apalagi kita pelatihannya jarak jauh. Nanti ada videonya, kita bisa mengulangi. Dan memang harus latihan Bapak Ibu ya. Harus latihan. Adakah video tutorial? Ada Pak ya, jadi video tutorialnya kita buat. Seperti mendaftar tadi, Bapak Ibu kan lihat video tutorial ya. Nah, jadi terasa tidak ada masalah. E-book dan buku panduan sudah sementara saya susun. Belum lengkap, nanti setelah lengkap saya share Bapak Ibu. Ya, karena banyak buku panduan saya buat, saya sudah pernah bikin
buku panduan Edmodo ini, tapi karena Edmodo ini sering update, dia mengupdate sering tampilannya berubah, jadi saya tidak bisa share ke Bapak Ibu modul yang lama yang saya punya. Karena kalau saya kasih modul yang lama, akan agak kebingungan Bapak, karena tampilannya beda. Nah, jadi saya harus perbarui modul saya. Nanti setelah selesai, saya share di grup Bapak Ibu. Ya, khusus yang mengikuti pelatihan ini saya share. Silahkan di-share lagi kemana, itu saya serahkan saja ke Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Endah. Pak, Edmodo aman nggak? Ya, sistem kanannya seperti apa? Mulai ditembus hacker nggak? Kami di kampus kebetulan juga pakai media ngajar serupa Edmodo. Edlink, oh ya Edlink saya tahu juga. Ya, tapi kondisi ya. Edmodo sejauh ini Bapak Ibu, saya pakai sejak 2015. Saya pakai menggunakan email pribadi saya yang sudah saya pakai sejak tahun 2009. Tahun 97 saya sudah pakai email itu sejak 20. Sampai sekarang tidak ada masalah, Bu. Email saya aman, tidak pernah di-hack. Padahal Edmodo saya aktif tiap hari, itu insya Allah aman Bapak Ibu ya. Karena ini perusahaan besar, sistem keamanan yang aman. Apalagi kan banyak isu-isu terakhir Bapak Ibu ya. Misalnya Zoom, ada hacker dan sebagainya, itu ya tidak ada. Bahkan kemarin saya ikut Zoom juga yang ada penyusup, itu masuk, itu bagian daripada dinamika online Bapak Ibu ya. Tapi kalau Edmodo sejauh ini yang saya gunakan tidak aman Bapak Ibu, tidak pernah dihack, tidak pernah ini. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sekarang sudah hampir jam 3 waktu saya di sini, sudah mau waktu sholat asar. Saya tidak ada lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Kalau tidak, kita akan Bapak Ibu bisa ulang-ulangi nanti video yang saya share di grup. Mungkin 1-2 hari ini saya edit dulu videonya Bapak Ibu, baru saya serahkan di grup. Besok insya Allah sertifikat akan saya bagikan. Ya, yang bagi belum isi absen silahkan isi. Oke, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Kita aktifkan saya aktifkan mic-nya, kemudian kameranya Bapak Ibu aktif juga. Saya foto dulu pakai screenshot. Kan Bapak Ibu nyalakan kameranya, saya foto, saya share di grup fotonya sebentar ya. Foto. Di foto itu ya kayak foto grup Bapak Ibu. Kalau kita pelatihan Bapak Ibu berdiri semua di spanduk, nah kita kayak begitulah. Pengabdian masyarakat. Nah, silakan Bapak Ibu, saat saya hitungnya 1, 2, 3, senyum yang lebar Bapak Ibu. Jangan dulu dimatikan Bapak Ibu, karena ada 2 halaman, sabar. Nanti Bapak Ibu fotonya ada di halaman kedua. Siap, halaman kedua. Jangan kelihatan deh. Tunggu loading semua dulu. Tunggu semua Bapak Ibu. Saya nggak pun lagi mau difoto. Bapak Ibu juga bisa foto sendiri ya, pakai screenshot-nya. Foto manual juga, karena kadang saya kebetulan pakai 2 laptop. Tunggu. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama Mas. Ini manfaatnya. Nah, kita sampai ketemu di sesi pelatihan lain lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Sonia. Bentar.
Ibu beli anu. Wih, kelas bubar nih. Jerry Mutie. Jomblo yang Jerry jomblo. Mutie. Herson tuh apa Herson? Antolo. Mati. Jangan berantem. Antolo dari mandi tidur. Cari jodoh sudah. Natalia belum mandi. Herson, putih dikit Herson. Oh, saya putih sedikit kan? Gelap. Putih. Putih sekali. Bentar. Nah, ini. Kelas bubar nih. Lanjut cari jodoh kah? Jangan lagi. Saya ingin. Di screenshot Nat, aku pakai laptop nggak bisa. Nah, sudah putih belum? Jadi gelap. Wera gelap. Jadi gelap, Wera gelap. Aku pakai laptop soalnya. Wera kok pakai lilin ya? Bikin satu center. Masuk kali kau ya. Nat, di screenshot Nat. Apalagi Yeri punya muka tua sekali. Pangeran tak pulang nggak pulang kampung nggak? Kedengar nggak suara aku, Nat? Kok lama ya? Suaraku kedengar nggak sih? Dengar Wera, dengar jelas. Jerry kok tak makin keren kayaknya. Udah kumisan. Kelamaan ya di rumah berjamur. Kayak dah mirip
Sarukan India. Laptop tuh ada aplikasi pembantunya gitu biasanya. Yang punya labnya masuk live kan? Ada absennya kak? Yuk, saya sebenarnya emot TK kan emot Mateo. Emot gini, emot gini ya, tos. Masa misal ada turut berduka, tos. Coba cari, tos. Ya memang kayak gini, tapi sebenarnya tuh orang tos. Dah keluar nih. Baru nggak Google, oi, Oh nih. Seharusnya tuh ada itunya, ibarat workshop itu apa seminarnya tentang emot itu. Aku sih mau akhirnya kau keluar. Aku mau lihat orang. Lagi. Susi makin gendut kau. Jadul, bener rumah Harga kasih setia.
Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Tersemoga melupakanmu. Udah datang nggak? Itu cucu di sini ada bapak kemarin. Aku ya Ika udah datang ya, Dek? Dek. Bentar dulu. Ya udah sih mama kesana. Itu loh. Oh, maaf sudah normal. Apa Dek? Geser tampalnya ini. Aduh, gimana sih ini? Harus apa? Lagi lagi. Sudah cukup
Ya, mandi tadi. Ya, mandi ya? Enggak. Oh. Ya, boleh. Sip. Musik haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih. Ada ustaz kondang terkenal. Ya. Yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh. Menyelisih Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4.